Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Intan Mariatul Soleha, mahasiswi S1 Manajemen Angkatan 2019. Kali ini kita akan belajar mengenai pengantar akuntansi 2 ya. Materinya, liabilitas jangka panjang. Check it out! Kali ini kita akan membahas beberapa poin. Poin yang pertama, pendanaan perusahaan. Poin yang kedua, karakteristik utang obligasi. Poin yang ketiga, akuntansi untuk utang obligasi. Dan poin keempat, pelunasan atau penebusan obligasi. Poin yang pertama, pendanaan perusahaan. Sumber pendanaan perusahaan ini berasal dari dua. Yang pertama pemilik dan yang kedua kreditur. Di mana pemilik menghasilkan ekuitas dan kreditur menghasilkan liabilitas. Dan liabilitas terdiri dari dua jenis. Yang pertama, liabilitas jangka pendek, dan yang kedua, liabilitas jangka panjang. Apa sih liabilitas jangka panjang? Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban untuk melunasi pinjaman tertentu dalam jangka waktu 1 tahun. Ini merupakan satu periode akuntansi yang terhitung dari tanggal pembuatan neraca hutang. Liabilitas jangka panjang ini dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu hutang obligasi, hutang hipotek, hutang wesel, hutang dagang, dividen, dan hutang jangka panjang yang sudah jatuh tempo. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai hutang obligasi. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih obligasi? Obligasi sendiri mengandung arti yang berhutang berada pada perusahaan yang menerbitkan obligasi, dan yang memberi piutang adalah yang membeli obligasi atau bond holder. Jangan sampai tertukar ya. Hutang obligasi itu beda ya dengan modal saham. Apa sih bedanya? Yang pertama, utang obligasi itu beban bunga harus dibayar secara berkala. Sedangkan modal saham, pembagian dividen tergantung dari kinerja. Yang kedua, utang obligasi, pokok pinjaman harus dibayar pada saat jatuh tempo. Sedangkan modal saham, tidak ada jatuh tempo dalam saham. Poin kedua, karakteristik utang obligasi. Yang pertama, kontrak obligasi antara penerbit obligasi atau issuer dan pemegang obligasi atau bondholder. Yang kedua, nilai nominal obligasi atau face value pada prinsipal atau jumlah nilai nominal obligasi yang tercantum pada sertifikat obligasi dibayarkan pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, bunga obligasi, yakni tingkat bunga nominal, dibayarkan secara berkala. Yang keempat, harga obligasi dinyatakan dalam kurs atau persentase terhadap nilai nominal. Yang kelima, ada macam obligasi, yakni term bonds dan serial bonds, di mana term bonds berarti obligasi yang jatuh tempo secara bersamaan, dan serial bonds yakni obligasi yang jatuh tempo dalam beberapa tahap. Harga obligasi ketika diterbitkan ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, nilai nominal, yakni obligasi yang akan dilunasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua, bunga nominal, yakni bunga obligasi yang dibayarkan secara periodik. Dan yang ketiga, tingkat bunga pasar atau efektif. Ada beberapa hal yang harus kalian ingat. Ketika tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga efektif, obligasi diterbitkan pada nilai nominal. Ketika tingkat bunga nominal kurang dari tingkat bunga efektif, maka obligasi diterbitkan di bawah nilai nominal. Hal ini menimbulkan disagio. Dan ketika tingkat bunga nominal lebih dari tingkat bunga efektif, obligasi diterbitkan di atas nilai nominal dan menimbulkan agio. Disagio sendiri merupakan selisih harga beli obligasi di bawah nilai nominal, sedangkan agio merupakan selisih harga beli obligasi di atas nilai nominal. Di mana disagio itu berarti menimbulkan kerugian ketika menerbitkan obligasi atau menjual saham. Sedangkan agio merupakan kekayaan bersih perusahaan yang diperoleh dari penilaian atau penjualan saham di atas nilai nominalnya. Poin ketiga, akuntansi utang obligasi. Ada 3 hal yang harus kalian perhatikan dan harus kalian ingat. Yang pertama, ketika obligasi diterbitkan pada nilai nominal, maka penjurnalan akun yang ditulis yaitu kas pada debit dan utang obligasi pada kredit. Yang kedua, ketika obligasi diterbitkan di bawah nilai nominal, maka akun yang ditulis yakni kas pada debit, disagio utang obligasi pada debit, dan
utang obligasi pada kredit. Yang ketiga, ketika obligasi diterbitkan di atas nilai nominal, maka akun yang ditulis kas pada debit dan utang obligasi pada kredit, serta agio utang obligasi pada kredit. Contoh soal akuntansi untuk utang obligasi yang diterbitkan pada nilai nominal. Tanggal 1 Januari 2010, perusahaan menerbitkan utang obligasi sebesar 100 juta rupiah dengan bunga per tahunnya sebesar 12% jangka waktu 5 tahun tunai. Bunga dibayarkan setiap 6 bulan sekali dengan tingkat bunga pasar pada saat obligasi diterbitkan atau tingkat bunga efektif sebesar 12%. Obligasi diterbitkan pada nilai nominal. Maka, karena obligasi diterbitkan pada nilai nominal, pada penjurnalan menggunakan akun kas pada debit dan utang obligasi pada kredit. Jadi, tercatat pada 1 Januari 2010, saat penerbitan obligasi, kas pada debit sebesar 100 juta dan utang obligasi pada kredit sebesar 100 juta. Langkah selanjutnya menghitung bunga 6 bulanan. Maka 12% sebagai bunga per tahun dikali 100 juta sebagai besarnya utang obligasi dikali 6 karena bunga dibayarkan setiap 6 bulan sekali dibagi 12 bulan sama dengan 6 juta. Jadi, perhitungan bunga 6 bulanannya besar 6 juta. Karena bunga dibayarkan setiap 6 bulan sekali, maka pada 30 Juni 2010 tercatat pembayaran bunga 6 bulanan dengan akun beban bunga bertambah di debit sebesar 6 juta dan kas berkurang di kredit sebesar 6 juta. Langkah selanjutnya melakukan pencatatan pelunasan pokok utang obligasi pada saat jatuh tempo, yaitu pada tanggal 31 Desember 2014, yakni utang obligasi berkurang di sebelah debit sebesar 100 juta dan kas berkurang di sebelah kredit sebesar 100 juta karena sudah melakukan pelunasan. Contoh soal akuntansi untuk utang obligasi diterbitkan di bawah nilai nominal. Di sini contohnya sama, hanya saja berbeda pada tingkat bunga pasar saat obligasi diterbitkan atau tingkat bunga efektifnya sebesar 13% dan obligasi diterbitkan pada nilai Rp96.406.000. Nah, karena utang obligasi ini diterbitkan di bawah nilai nominal, maka akun yang digunakan yakni kas pada debit, disagio utang obligasi pada debit, dan utang obligasi pada kredit. Dapat kita lihat ya di soal bahwa kas sebesar Rp96.406.000 dan disagio utang obligasi sebesar Rp3.594.000 diketahui dari 100 juta dikurangi Rp96.406.000 dan utang obligasi tetap 100 juta. Seperti yang sudah saya jelaskan, di mana disagio ini merupakan kerugian pada saat penerbitan obligasi atau pada saat menjual saham. Dan perlu kalian ingat bahwa disagio utang obligasi ini diamortisasi sepanjang umur obligasi. Amortisasi sendiri merupakan nama dari penyusutan aset yang tidak berwujud. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian mengenai agio dan disagio utang obligasi, kalian harus mengetahui perbedaan antara keduanya, yakni sebagai berikut. Agio utang obligasi timbul jika utang obligasi diterbitkan di atas nilai nominal. Amortisasi agio mengurangi beban bunga. Bunga yang dibayarkan sebesar bunga nominal, dan beban bunganya sama dengan bunga nominal dikurangi amortisasi agio. Sedangkan disagio utang obligasi timbul jika utang obligasi diterbitkan di bawah nilai nominal. Amortisasi disagionya menambah beban bunga, dan bunga yang dibayarkan sebesar bunga nominal. Beban bunga sama dengan bunga nominal ditambah amortisasi disagio. Ada dua metode amortisasi agio maupun disagio obligasi. Yang pertama, metode garis lurus, dan yang kedua, metode bunga efektif. Kali ini kita akan bahas yang metode garis lurus ya. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya. Amortisasi disagio obligasi dengan garis lurus. Diketahui disagio obligasi sebesar Rp3.594.000 dengan jangka waktu obligasi selama 5 tahun dan pembayaran bunga setiap 6 bulan sekali. Jadi, amortisasi setiap 6 bulan diketahui 1/10 dikali Rp3.594.000 hasilnya adalah Rp359.400. 10 dari mana? Jangka waktu obligasi 5 tahun, sedangkan bayar bunganya tiap 6 bulan sekali atau 1 tahun 2 kali. Jadi, total pembayaran bunga sebanyak 10 kali. Nah, dari situ ya teman-teman yang 1/10. Selanjutnya, beban bunga, yakni bunga nominal atau bunga yang dibayarkan sebesar 6 juta.
Caranya seperti yang di atas tadi ya, 12% dikali 100 dikali 6 per 12, hasilnya 6 juta. Lalu dijumlah dengan amortisasi disagio sebesar Rp359.400. Jadi total beban bunga adalah Rp6.359.400. Lalu, pada jurnal tertulis, setiap 30 Juni dan 31 Desember atau saat pembayaran bunga 6 bulanan, tercatat akun beban bunga di sebelah debit sebesar Rp6.359.400 dan akun disagio utang obligasi di sebelah kredit sebesar Rp359.400 dan kas di sebelah kredit sebesar 6 juta. Lalu, pada saat pelunasan pokok utang obligasi saat jatuh tempo tanggal 31 Desember 2014, tercatat akun utang obligasi di sebelah debit sebesar 100 juta dan akun kas di sebelah kredit sebesar 100 juta. Karena ketika kita melakukan pelunasan, otomatis utang kita berkurang, kas kita juga berkurang. Dan utang berkurang itu di sebelah debit, sedangkan kas berkurang di sebelah kredit. Contoh soal akuntansi untuk utang obligasi yang diterbitkan di atas nilai nominal. Di sini contohnya sama ya, hanya saja yang berbeda yakni tingkat bunga efektifnya sebesar 11% dan obligasinya diterbitkan pada nilai Rp103.769.000. Karena obligasi ini diterbitkan di atas nilai nominal, maka akun yang digunakan yakni kas pada debit, agio utang obligasi pada kredit, dan utang obligasi pada kredit. Di mana kas diketahui sejumlah Rp103.769.000 dan agio utang obligasinya sebesar Rp3.769.000 dan utang obligasi sebesar 100 juta, di mana agio diketahui dari hasil Rp103.769.000 dikurangi 100 juta. Agio utang obligasi ini diamortisasi sepanjang umur obligasi ya, dan ingat, amortisasi agio itu mengurangi beban bunga, sedangkan amortisasi disagio itu menambah beban bunga. Agio utang obligasi ini diamortisasi sepanjang umur obligasi ya, sama dengan disagio utang obligasi. Dan ingat, amortisasi agio ini mengurangi beban bunga, sedangkan amortisasi disagio menambah beban bunga. Lalu kita cari jumlah amortisasi agionya dan total beban bunganya ya, di mana diketahui agio obligasinya senilai Rp3.769.000 dengan jangka waktu obligasi selama 5 tahun dan pembayaran bunga setiap 6 bulan. Jadi amortisasi setiap 6 bulan sama dengan 1/10 dikali Rp3.769.000 sama dengan Rp376.900. Caranya sama ya, kayak yang soal pertama, cuman bedanya kalau yang pertama itu dikali dengan nilai disagio obligasi, sedangkan yang ini dikali dengan nilai agio obligasi. Lalu untuk mencari total beban bunganya, yakni bunga nominal atau bunga yang dibayarkan diketahui sebesar 6 juta dan amortisasi agionya sebesar Rp376.900. Nah, itu dikurangi ya, 6 juta dikurangi Rp376.900, jadi total beban bunganya sama dengan Rp5.623.100. Jadi, setiap 30 Juni dan 31 Desember atau saat pembayaran bunga 6 bulanan, tercatat beban bunga di sebelah debit sebesar Rp5.623.100 dan agio utang obligasi di sebelah debit sebesar Rp376.900 dan kas di sebelah kredit sebesar 6 juta. Dan pada saat pelunasan pokok utang obligasi saat jatuh tempo yakni 31 Desember 2014, tercatat utang obligasi di sebelah debit sebesar 100 juta dan kas di sebelah kredit sebesar 100 juta. Contoh penerbitan utang obligasi. PT Serunai menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar Rp1 juta per lembar dengan bunga 12% sebanyak 100 lembar. Dan jangka waktu 5 tahun serta bunga dibayarkan setahun sekali. Obligasi diterbitkan pada kurs 102. Lalu, kita cari agio obligasinya ya, yakni nilai obligasi saat diterbitkan. 102% atau 102/100 dikali 1 juta dikali 100 lembar. Hasilnya adalah 102 juta. Lalu, nilai nominalnya sebesar 100 juta. Nah, agio obligasinya merupakan hasil pengurangan dari keduanya, yakni 2 juta rupiah. Jadi, jurnal pada saat penerbitan obligasi tercatat kas di debit sebesar 102 juta rupiah dan agio utang obligasi di kredit sebesar 2 juta rupiah serta utang obligasi di kredit sebesar 100 juta rupiah. Masih dengan langkah yang sama, selanjutnya kita mencari nilai amortisasi agionya dan total beban bunganya, di mana agio obligasinya diketahui sebesar 2 juta rupiah
dengan jangka waktu obligasi selama 5 tahun dan pembayaran bunga setahun sekali. Jadi, amortisasi agio per tahunnya sama dengan 1/5 dikali 2 juta rupiah sama dengan 400.000 rupiah. 5 didapat dari total pembayaran bunga. Jadi, jurnal pada saat pembayaran bunga setiap tahun tercatat beban bunga di debit sebesar 11.600.000 rupiah dan agio utang obligasi di debit sebesar 400.000 rupiah dan kas sebesar 12 juta rupiah di kredit. Poin keempat, penebusan obligasi. Untuk obligasi ditarik atau dilunasi sebelum jatuh tempo, yakni jika harga penarikan lebih besar dari nilai buku obligasi, maka timbul keuntungan karena penarikan obligasi. Sedangkan jika harga penarikan lebih kecil dari nilai buku obligasi, maka timbul kerugian karena penarikan obligasi. Contoh penarikan obligasi. Tanggal 30 Juni, perusahaan memiliki utang obligasi sebesar 100 juta rupiah. Agio yang belum diamortisasi adalah 4 juta rupiah. Perusahaan menarik utang obligasinya tersebut sebelum jatuh tempo dengan kurs penarikan 96, berarti 96% dari nominal. Nah, dari sini kita harus cari tahu dulu nilai buku obligasinya dan laba penarikan obligasinya. Cara untuk mencari nilai buku obligasi adalah dengan menjumlahkan nominal utang obligasi dengan agio yang belum diamortisasi. Nah, di sini diketahui nominal utang obligasinya sebesar 100 juta rupiah dan agio yang belum diamortisasi sebesar 4 juta rupiah. Jadi nilai buku obligasinya adalah 104 juta rupiah. Sedangkan untuk mencari laba penarikan obligasi, kita harus mengurangi nilai buku obligasi dengan harga penarikan. Untuk mencari harga penarikan yakni 96% dikali 100 juta. Hasilnya adalah 96 juta. Jadi 104 juta dikurangi 96 juta, hasilnya adalah laba penarikan obligasi yakni sebesar 8 juta. Lalu penjurnalannya 30 Juni pada saat penarikan tercatat utang obligasi di sebelah debit sebesar 100 juta rupiah, agio utang obligasi di debit sebesar 4 juta rupiah, kas di kredit sebesar 96 juta rupiah, dan laba penarikan obligasi di kredit sebesar 8 juta rupiah. Nah, ini contoh soal yang kedua ya, bedanya hanyalah di sini yang belum diamortisasi adalah disagio dan kurs penarikannya adalah 98. Untuk langkah-langkahnya sama ya, yakni mencari nilai buku obligasi terlebih dahulu dan rugi penarikan obligasi. Mengapa dikatakan rugi penarikan obligasi? Ingat ya, disagio itu merupakan kerugian dari penerbitan obligasi. Jika pada soal agio untuk mencari nilai buku obligasinya, yakni nominal utang obligasi ditambah dengan disagio yang belum diamortisasi, nah pada disagio itu merupakan kebalikannya, yaitu dikurangi. Jadi di sini diketahui nominal utang obligasinya 100 juta rupiah dan disagio yang belum diamortisasi yakni 4 juta rupiah. Nah, itu dikurangi ya. Jadi nilai buku obligasinya yakni 96 juta rupiah. Selanjutnya untuk mencari rugi penarikan obligasi sama ya caranya, yakni nilai buku obligasi dikurangi harga penarikan. Harga penarikan didapat dari 98% dikali 100 juta yakni 98 juta. Nah, jadi 96 juta dikurangi 98 juta hasilnya minus 2 juta. Jadi itu rugi ya, tapi di situ tidak perlu ditulis minusnya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi poin-poin yang harus kalian ingat yaitu ketika tingkat bunga nominalnya itu sama dengan tingkat bunga efektif, berarti itu obligasinya diterbitkan pada nilai nominal, dan akun yang harus kalian pakai yaitu kas di debit dan utang obligasi di kredit. Sedangkan ketika tingkat bunga nominalnya itu kurang dari tingkat bunga efektif, berarti itu obligasinya diterbitkan di bawah nilai nominal, dan akun yang harus kalian pakai yaitu kas di debit, disagio utang obligasi di debit, dan utang obligasi di kredit. Sedangkan ketika tingkat bunga nominalnya itu lebih dari tingkat bunga efektif, berarti itu obligasinya diterbitkan di atas nilai nominal, dan akun yang harus kalian pakai yaitu kas di debit, utang obligasi di kredit, dan agio utang obligasi di kredit. Selamat belajar ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.